warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pada kali ini nama saya Muhammad Rizky Bihalika dengan NRP 22-2021-111, dan juga rekan saya akan menjelaskan mengenai identifikasi potensi bahaya dan sumber bahaya dan penilaian risiko serta pengendalian bahaya di ujian kuat tekan beton pada lab MTB. Yang pertama, ada pendahuluan atau latar belakang. Laboratorium material konstruksi merupakan fasilitas untuk menguji bahan bangunan. Salah satunya kuat tekan beton menggunakan mesin uji tekan. Mesin ini memberikan beban tinggi hingga beton mengalami kegagalan, sehingga berperan penting dalam memastikan mutu beton sesuai standar. Namun, penggunaannya memiliki risiko keselamatan seperti beban mekanis tinggi, potensi pecahan beton, kesalahan prosedur, dan bahaya dari penggunaan alat. Oleh karena itu, identifikasi bahaya dan pemicunya sangat penting untuk mencegah kecelakaan dan meningkatkan keselamatan kerja di laboratorium. Selanjutnya ada tujuan identifikasi. Yang pertama, mengidentifikasi potensi bahaya yang ada dalam proses pengujian kuat tekan beton. Lalu yang kedua, menentukan pemicu bahaya yang dapat meningkatkan risiko kecelakaan dalam laboratorium. Yang ketiga, memberikan rekomendasi langkah-langkah pengendalian untuk meminimalkan risiko bahaya. Lalu yang keempat, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap prosedur keselamatan bagi pengguna laboratorium. Selanjutnya ada metode identifikasi. Yang pertama ada studi literatur K3, mengkaji referensi dari buku dan penulis K3 untuk memahami prinsip keselamatan seperti dari SFI, ISO, dan STM. Yang kedua ada observasi langsung, pengamatan prosedur dan kondisi lingkungan kerja untuk mengidentifikasi potensi bahaya. Lalu yang ketiga ada wawancara dan diskusi, wawancara dengan teknisi laboratorium untuk mendapatkan data tambahan tentang praktik keselamatan. Lalu diskusi dengan ahli keselamatan kerja untuk menilai potensi risiko yang sering terjadi dalam pengujian material konstruksi. Lalu yang keempat, identifikasi potensi bahaya dan sumber bahaya. Melakukan proses identifikasi potensi bahaya yang diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori seperti bahaya fisik, bahaya kimia, bahaya ekonomi, dan bahaya prosedural. Lalu yang kelima, penilaian risiko atau risk assessment. Melakukan penilaian risiko untuk mengetahui tingkat keparahan dan kemungkinan terjadinya suatu bahaya. Kemudian melakukan jasa atau job safety analysis untuk setiap tahapan kerjanya. Yang terakhir ada penyusunan rekomendasi pengendalian risiko. Menyusun rekomendasi atau usulan langkah-langkah pengendalian risiko berdasarkan temuan identifikasi. Pengendalian yang disarankan dapat rekomendasi berdasarkan hierarki pengendalian risiko seperti eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, administrasi, dan APD. Selanjutnya akan dibahas oleh saya. Perkenalkan, nama saya Errol Mutahari Irawan dengan NRP 22-2021-063. Di sini ada layout dan fasilitas laboratorium, yang dimana ada beberapa fasilitas. Yang pertama, area persiapan sampel yang berupa tempat pembuatan benda uji, dilengkapi dengan meja kerja, cetakan beton, dan alat percampuran beton, serta benda uji yang telah dicetak disimpan di ruang curing. Selanjutnya ada area pengujian, yang dimana ada tempat utama di mana alat compression testing machine atau alat uji tekan beton yang terdiri dari pelat tekan, piston hidrolik, dan layar digital atau analog untuk membaca hasil pengujian. Selanjutnya ada fasilitas area penyimpanan bahan, yang dimana digunakan untuk menyimpan semen, agregat halus, agregat kasar, dan bahan kimia tambahan, dan harus memiliki ventilasi yang baik. Selanjutnya ada fasilitas area pembersihan dan perawatan alat, tempat untuk membersihkan cetakan beton, alat uji, dan lantai laboratorium setelah pengujian selesai, yang dilengkapi dengan peralatan kebersihan. Selanjutnya masuk ke operating procedure chart. Di sini ada 3 operasi. Yang pertama ada persiapan benda uji dengan alat timbangan. Selanjutnya ada operasi kedua, yang dimana menggunakan mesin uji kuat tekan beton, yaitu pengujian kuat tekan beton. Yang ketiga ada operasi pembersihan area dengan sapu atau penyedot debu juga bisa.
Selanjutnya masuk ke identifikasi potensi pada setiap operation. Pada operation pertama yang yaitu persiapan benda uji, di sini ada beberapa task. Yang pertama, mengangkat benda uji dari tempat curing, mengukur tinggi dan diameter, dan serta menimbang berat benda uji. Pada operasi ini dikerjakan secara manual dengan peralatan penggaris dan timbangan, lalu dengan lingkungan yang cukup pencahayaan. Dengan metode kerja, benda uji diangkat menggunakan kedua tangan, diukur manual dan menggunakan penggaris kerja. Secara fisik membutuhkan tenaga yang besar untuk mengangkat dan ketelitian dalam mengukur benda uji tersebut. Untuk postur kerja, membungkuk dan potensi kelelahan adalah mengangkat serta beban terlalu berat. Di sini berarti termasuk ke hazard ergonomik. Konsekuensi dari hazard ini adalah cedera punggung atau otot. Lalu lanjut ke potensi kedua. Selanjutnya ke operasi kedua, yaitu pengujian kuat tekan beton. Pada operasi ini ada beberapa task, yaitu menempatkan benda uji di mesin, menjalankan mesin hingga benda uji hancur, serta mencatat hasil beban maksimum. Pada operasi ini dikerjakan secara semi otomatis dengan peralatan mesin TTM dengan lingkungan pencahayaan cukup, dan metode kerja adalah karena sesi otomatis hanya mengatur langsung di alatnya, serta untuk postur kerja berdiri dan potensi kelelahan yaitu kaki pegal. Hazard yang terdapat di sini adalah hazard mekanikal, yang dimana konsekuensinya ada luka akibat serpihan beton dan cedera mata akibat serpihan beton. Masuk ke operasi ketiga, yaitu pembersihan area, yang dimana untuk mengangkat sisa beton dan menyapu atau menyedot debu. Kerja ini secara manual dengan peralatan sapu, tangki atau penyedot debu juga, dengan lingkungan pencahayaan yang cukup, serta metode kerja yang menggunakan kedua tangan untuk membersihkan area kerja. Secara fisik membutuhkan tenaga yang cukup besar agar area bersih. Dengan postur kerja berdiri sambil membungkuk, yang dimana dapat potensi kelelahan seperti postur pada punggung. Mekanika hazard yang terdapat di operasi ini adalah fisikal, dengan konsekuensinya adalah luka pada tangan dan gangguan pernapasan serta sakit pada pinggang. Lalu selanjutnya ada penilaian resiko. Mesinnya timbangan digital, penggaris, dan bekerjanya untuk yang pertama mengangkat benda uji dari tempat curing. Type of hazard yang pertama fisikal, cedera punggung atau otot akibat mengangkat beban berat. Dampak atau konsekuensinya adalah keseleo, nyeri punggung dan cedera otot terjatuh, luka dan memar. Probability-nya mendapat 4, severity-nya juga 2, CC-nya 2, dan skornya didapatkan dari probability dan severity-nya yang hasilnya adalah 8. Untuk penjelasannya adalah supplementary issue yang disarankan untuk mengambil tindakan. Lalu untuk type hazard yang kedua fisikal juga, lalu permukaan licin menggunakan terpeleset, konsekuensi berdampaknya terjatuh, luka dan memar. Probability-nya mendapatkan nilai 3, severity-nya 3, CC-nya juga 3, lalu skornya adalah 9. Lalu untuk penjelasannya adalah isu diperlukan tindakan untuk mengelola risiko. Lalu untuk type hazard yang selanjutnya adalah mekanikal, benda jatuh menimpa kaki, dampak atau konsekuensinya adalah luka dan memar. Probability-nya mendapat nilai 3, severity-nya 3, CC-nya 3, skornya 9. Penjelasannya adalah isu diperlukan tindakan mengelola resiko. Lalu elemen kerja yang kedua, mengukur tinggi dan diameter. Type of hazard adalah ergonomik, postur kerja yang tidak nyaman, yang dapat menyebabkan pegal dan nyeri otot. Untuk probability-nya mendapatkan nilai 2, severity-nya 1, CC-nya bernilai 1, lalu skornya adalah 2. Penjelasannya adalah acceptable, tidak diperlukan tindakan yang lebih lanjut. Lalu untuk elemen kerja
sendiri mendapat nilai 3, CC-nya 2, CC-nya 1, dan skornya didapat 6. Untuk penjelasannya termasuk dalam kategori supplementary issue yang disarankan untuk mengambil tindakan. Lalu untuk selanjutnya ada penilaian risiko yang kedua. Mesinnya itu mesin compression testing mesin. Elemen kerjanya yang pertama menempatkan benda uji ke mesin. Type of hazardnya yang pertama fisikal, cedera punggung atau otot saat mengangkat atau memindahkan ke mesin. Konsekuensi atau dampaknya menyebabkan cedera otot atau punggung dan kelelahan. Untuk probability itu mendapat nilai 3. Aktivitas mengangkat benda uji yang berat dilakukan secara berulang, tapi mungkin tidak selalu menyiapkan cedera jika teknik yang benar digunakan. Untuk separatenya sendiri mendapat nilai 2. Cedera seperti keselio atau nyeri otot umumnya bersifat sementara dan tidak permanen. Lalu untuk kerjanya 1. Risiko dapat dikurangi dengan pelatihan teknik mengangkat yang benar atau penggunaan alat bantu atau tools. Lalu untuk skornya itu sendiri, probability dikali seperti yang menghasilkan. Penjelasannya termasuk kategori supplementary issue sehingga disarankan untuk mengambil tindakan pencegahan seperti pelatihan atau alat bantu tapi tidak mendesak. Untuk yang keduanya, hazardnya itu adalah mekanikal, terjepit atau tertimpa benda berat. Konsekuensi atau dampaknya luka pada tangan, jari, memar, dan patah tulang. Untuk probability-nya sendiri itu mendapatkan 4. Proses penghancuran benda uji melibatkan tekanan tinggi dan kesalahan operasi atau kegagalan mesin dapat terjadi. Untuk severity-nya sendiri juga mendapatkan nilai 4. Dampaknya sangat serius seperti luka berat, patah tulang, atau bahkan amputasi jika bagian tubuh terjepit. Lalu untuk CC-nya itu mendapatkan nilai 3. Diperlukan tindakan segera seperti pengamanan mesin, safety guard, pelatihan operasi, dan prosedur darurat. Lalu untuk skornya mendapatkan nilai 16 dari hasil probability kali seperti. Penjelasannya tergolong kategori unacceptable sehingga tindakan segera wajib dilakukan untuk menghindari kecelakaan serius. Elemen kerja yang kedua menjalankan mesin hingga benda uji diatur. Type of hazardnya mekanikal, pecahan benda uji terbatal. Untuk konsekuensi dampaknya luka pada mata atau wajah dan cedera tubuh. Untuk probability-nya sendiri itu mendapatkan nilai 4. Pecahan benda uji yang hancur dapat terpental dengan cepat, terutama jika materialnya rapuh. Lalu separately mendapatkan nilai 3. Dampaknya seperti luka pada mata atau wajah jika tidak menggunakan pelindung atau cedera tubuh lainnya. Untuk CC-nya sendiri itu mendapatkan kategorinya 2. Risiko dapat dikurangi dengan penggunaan APD, contoh alat pelindung dan pembatas area kerja. Untuk skornya sendiri itu mendapatkan nilai 12 dari probability dikali seperti. Lalu penjelasannya termasuk kategori isu sehingga diperlukan tindakan pengelolaan risiko seperti pemakaian APD dan inspeksi area kerja. Lalu untuk type hazard keduanya pun masih mekanikal, terjepit bagian mesin bergerak yang menyebabkan luka serius dan patah tulang. Untuk probability-nya sendiri juga mendapatkan nilai 4. Bagian mesin yang bergerak dapat menyepit operator jika tidak hati-hati atau mesin tidak dilengkapi pengaman. Untuk separately-nya sendiri mendapatkan nilai 4. Dampaknya sangat serius seperti luka berat atau patah tulang. CC-nya itu sendiri mendapatkan nilai 3. Diperlukan tindakan segera seperti pemegasan safety interlock, pelatihan operasi, dan prosedur lockout atau skornya sendiri mendapatkan nilai 16 dari hasil probability dikali seperti. Untuk penjelasannya tergolong kategori unacceptable sehingga tindakan segera seperti pengamanan mesin dan prosedur kerja wajib diterapkan. Lalu yang ketiga, mencatat hasil beban maksimum. Type of hazardnya ergonomik, posisi kerja tidak nyaman yang dapat menyebabkan pegal dan nyeri otot. Untuk probability-nya sendiri mendapat nilai 3. Posisi membungkuk atau statis saat mencatat dapat terjadi jika durasi kerja yang cukup panjang. Untuk separately-nya sendiri bernilai 1. Dampaknya hanya pegal atau nyeri otot ringan yang bersifat sementara. Untuk CC-nya mendapat nilai 1. Resiko rendah dan bisa dikelola dengan istirahat singkat atau penyesuaian posisi kerja. Untuk skornya itu sendiri mendapatkan nilai 3 dari hasil probability dikali seperti. Untuk penjelasannya sendiri termasuk acceptable sehingga tidak memerlukan tindakan khusus selain kesadaran operator. Lalu penilaian risiko yang selanjutnya itu yang terakhir. Untuk elemen kerjaan yang pertama mengikat sisa beton. Type of hazardnya itu sendiri fisikal, mengangkat beban berat atau sisa beton. Konsekuensi atau dampaknya cedera otot atau punggung. Probability-nya mendapat
nilai 3, aktivitas mengangkat dilakukan berulang selama pekerjaan tetapi tidak selalu menyiapkan cerdas jika teknik yang benar digunakan. Untuk sertinya seni mendapat nilai 2, cedera seperti kesalio atau nyeri otot umumnya bersifat sementara dan tidak permanen. Sertinya seni mendapat nilai 2, risiko dapat dikurangi dengan teknik dan mengangkat atau mengangkat dengan lutut bukan punggung. Untuk skornya mendapatkan nilai 6, penjelasannya tergolong supplementary issue sehingga disarankan untuk mengambil tindakan pencegahan seperti pelatihan atau alat bantu tapi tidak mendesak. Untuk hajat yang kedua fisikal juga, tapi beton yang digunakan bisa menyebabkan luka. Dampaknya luka sayat, probability-nya mendapatkan nilai 4. Lalu seperti 3, luka sayat dapat memerlukan perawatan medis jika lukanya dalam atau terkontaminasi. Sesinya 2, penggunaan APD dan penggunaan material. Skornya sendiri memberikan nilai 12 dan termasuk kategori itu sehingga diperlukan tindakan seperti pemakaian APD dan pelatihan kesehatan. Elemen kerja yang kedua yaitu menyapu atau menggedok buku. Untuk tip of hazardnya ergonomi, posisi kerja yang tidak nyaman dapat menyebabkan sakit punggung atau bahu akibat postur tidak ergonomik. Probability-nya mendapat nilai 4, paparan debu, beton halus sangat sering terjadi. Untuk safety-nya sendiri mendapat nilai 2, nampaknya seperti pegal atau nyeri otot. Lalu CC-nya mendapatkan nilai 2, skornya 8, dan termasuk supplementary issue disarankan untuk memodifikasi alat atau jadwal kerja. Lalu type yang kedua itu chemical, debu halus yang menyebabkan iritasi atau saluran nafas. Probability-nya mendapatkan nilai 4, sepertinya 2, CC-nya 2, dan skornya mendapatkan nilai 8 dan termasuk kategori supplementary issue sehingga perlu penggunaan APD dan kontrol lingkungan. Lalu selanjutnya ada identifikasi akar masalah. Masalah yang pertama, ada cedera akibat pecahan beton. Lalu Y yang pertama tidak menggunakan pelindung wajah atau kacamata. Lalu apalagi APD tidak disediakan di laboratorium, dan yang terakhir akar penyebabnya itu lemahnya budaya keselamatan di laboratorium. Lalu yang kedua, terpapar debu beton. Y yang pertama tidak memakai masker pelindung, yang yang kedua masker tidak tersedia, yang ketiga Y tidak ada pengawasan sertifikat hukum, Y yang keempat mahasiswa tidak dilatih pengenal debu, Y yang kelima minimnya edukasi tentang bahaya debu, dan akar penyebabnya adalah kurangnya latihan ketiga spesifik material. Lalu masalah yang ketiga, jebit mesin tekan beton. Y yang pertama posisi tangan terlalu dekat dengan mesin. Lalu Y yang kedua tidak ada pembatas atau pengaman mesin. Y yang ketiga mesin tidak diperiksa sebelum digunakan. Y yang keempat tidak ada SOP atau mesin yang jelas. Y yang kelima kurangnya pengawasan di racun lab, dan akar penyebabnya adalah tidak ada standar operasi yang tetap. Lalu yang terakhir masalahnya itu postur tidak ergonomis saat mengangkat beton. Yang pertama mengangkat beton dengan posisi yang salah. Yang kedua tidak diajarkan teknik mengangkat tangan. Lalu yang ketiga tidak tersedia alat yang tepat. Yang keempat tidak ada pengawasan postur kerja. Yang kelima kurangnya perhatian terhadap aspek ergonomi. Lalu yang akar penyebabnya adalah tidak adanya integrasi pelatihan dalam pelatihan. Selanjutnya masuk ke pengendalian risiko berdasarkan hierarki. Di sini terdapat 3 akar masalah. Yang pertama, lemahnya budaya keselamatan di laboratorium dengan pengendalian administrasi, yaitu melakukan briefing sebelum melakukan pengujian dengan menegaskan budaya sadar pentingnya K3. Selanjutnya di akar masalah kedua, yaitu tidak ada standar operasi yang baku, dapat dikendalikan dengan hierarki administrasi juga, yang dimana membuat SOP tertulis dan disahkan secara resmi untuk tahapan kerja dan inspeksi berkala. Selanjutnya akar masalah yang terakhir yaitu kurangnya pelatihan K3. Ini juga dapat dikendalikan dengan pengendalian administrasi, yaitu melakukan pelatihan yang berskala atau berkala, onboarding K3 untuk mahasiswa dan pengurus yang baru. Selanjutnya, setelah kita mengenal resiko dan mengidentifikasi resiko yang ada,
pada pelaksanaan pengujian kuat tekan beton di laboratorium, ketersediaan dan penggunaan alat pelindung diri atau APD yang sesuai standar menjadi faktor kunci dalam meminimalisir potensi kecelakaan kerja. Namun berdasarkan hasil identifikasi, masih terdapat beberapa kelemahan dan implementasi keselamatan dan kesehatan kerja yang dapat berdampak serius jika tidak segera ditangani. Selanjutnya ke rekomendasi pengendalian. Di sini ada 3. Yang pertama, engineering control, yang yaitu pemasangan pelindung mesin dan penyediaan alat bantu untuk membawa benda uji untuk mengurangi resiko fisik. Yang kedua, administratif control, yaitu pembuatan jadwal pelatihan K3 yang bersifat wajib dan pengawasan rutin oleh petugas K3. Selanjutnya yang ketiga, ketersediaan APD, penyediaan dan pemantauan penggunaan APD secara menyeluruh seperti kacamata, masker, sarung tangan anti cut, dan sepatu safety. Selanjutnya pada kesimpulan, berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium khususnya pada pengujian kuat beton, dapat disimpulkan beberapa poin penting, yaitu yang pertama, potensi bahaya yang signifikan, 2, kurangnya kepatuhan APD, lalu yang terakhir ketiga, perlunya peningkatan SOP dan edukasi. Lalu untuk selanjutnya ini ada dokumentasi saat melakukan analisis di lab MPG. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.